Halo, apa kabar semuanya? Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Welcome to Revival Worship Church. Hari ini hari yang luar biasa yang dijadikan Tuhan. Daud berkata bahwa ketika aku datang ke rumah Tuhan, aku akan masuki gerbangnya dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Hari ini kita siapkan hati kita untuk kita beribadah, mengucap syukur untuk semua rahmat, anugerah, kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu kami diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Hari ini kami bersyukur dan kami mau menyembah-Mu, kami mau bersyukur dan meninggikan Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami buka ibadah kami demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you. Saya percaya tidak ada kerinduan yang lain dalam hidup kita selain ingin menyenangkan Tuhan. Yang setuju bersama dengan saya, boleh katakan amin. Boleh sama-sama. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Setiap nafas di hidupku, ku mau menyembah-Mu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Setiap langkah di hidupku biar memuliakan-Mu. Seumur hidup menyembah-Mu, mengasihi Engkau. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Sing. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali pada ibadah pada hari ini.
Dan sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Urapi hamba-Mu dan semua umat-Mu supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang ingin saya bagikan hari ini tentang kasih dan kesetiaan. Kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai yang keempat. Firman Tuhan berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang kasih dan kesetiaan. Biarlah dikatakan firman Tuhan ini, biarlah kasih dan setia itu tidak meninggalkan kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Tuhan mau biar kasih dan setia, kesetiaan ini saudaraku benar-benar tertanam dalam kehidupan kita. Biar itu boleh nyata di dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus sudah memberikan kita sebuah teladan tentang kasih dan kesetiaan. Kasih dan kesetiaan adalah sifat dasar daripada Tuhan. Bagaimana Dia sudah memberikan sebuah teladan hidup buat setiap kita tentang kasih dan kesetiaan ini. Bagaimana Dia mengasihi kita, manusia yang sudah berdosa, yang seharusnya binasa. Tapi karena kasihnya, yaitu kasih agape, kasih tanpa syarat itu, membuat Dia, saudaraku, dengan kesetiaan yang luar biasa, Dia rela mati sampai di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Supaya kita yang tadi seharusnya binasa karena dosa, kita boleh dibenarkan, disucikan, dikuduskan, dan diselamatkan. Dan menjadikan kita akhirnya menjadi anak-anak Allah. Sebuah sesuatu yang luar biasa, saudaraku, yang Tuhan ajarkan hari ini buat setiap kita tentang kasih dan kesetiaan. Dan Tuhan ingin biarlah kasih dan kesetiaan yang sudah Dia berikan, saudaraku, dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita boleh merasakan kasih dan kesetiaannya, itu boleh kita praktekkan, kita bagikan itu, kita lakukan itu, saudaraku, untuk membagikan kasih dan kesetiaan itu buat sesama kita, apalagi khususnya, saudaraku, buat keluarga kita. Maka itu saya ingin sekali, saudaraku, yang membagikan kebenaran firman Tuhan ini, untuk supaya kita benar-benar dalam kehidupan kita, khususnya dalam ketika kita membangun rumah tangga kita, keluarga kita, biarlah kita benar-benar, saudaraku, menghidupi, saudaraku, apa yang Tuhan ajarkan hari ini, untuk kita benar-benar mengasihi, kita benar-benar, saudaraku, hidup dalam kesetiaan, di dalam kita membangun rumah tangga kita. Karena hari-hari ini kasih dan kesetiaan itu sudah mulai hambar. Apalagi hari-hari ini banyak keluarga-keluarga, saudaraku, kasihnya mulai hambar, kesetiaannya, saudaraku, mulai luntur. Tapi Tuhan ajarkan hari ini buat setiap kita, untuk kita kembali kepada janji komitmen kita di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Ketika kita sudah mengambil keputusan untuk sudah mengambil janji dalam pernikahan, untuk tetap, saudaraku, mengasihi dan setia kepada pasangan kita dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam keadaan sehat ataupun sakit. Tuhan mengajarkan hal ini buat setiap kita, untuk kita terus memegang janji pernikahan kita. Kita mempraktekkan itu dalam setiap kehidupan kita, dalam kita berumah tangga. Dan saya percaya, kalau kita benar-benar, saudaraku, dalam kehidupan kita rumah tangga, kita melibatkan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengasihi, untuk kita tetap bisa setia kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita yang Tuhan sudah berikan. Kita bisa tetap, saudaraku, mengasihi mereka dan tetap setia. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam kita membangun rumah tangga, banyak sekali tantangan, banyak sekali, saudaraku, masalah yang harus kita hadapi.
yang seringkali membuat saudaraku hubungan suami istri itu goncang, membuat hubungan orang tua dan anak-anak goncang. Apalagi hari-hari ini segala informasi saudaraku lewat media saudaraku membuat akhirnya banyak orang mengambil keputusan yang salah. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita untuk kita tetap kembali kepada firman Tuhan, untuk kita hidup dalam kasih dan kesetiaan. Kita harus mengasihi pasangan kita, baik istri mengasihi suaminya apa adanya, suami mengasihi istrinya apa adanya, orang tua mengasihi anak-anaknya apa adanya, anak-anak mengasihi orang tuanya apa adanya. Apapun adanya, maksudnya apapun keadaan mereka, barangkali dalam keadaan tidak baik, atau barangkali mereka saudaraku dalam keadaan yang barangkali mengecewakan kita, melukai hati kita, barangkali mereka hari ini menjauh dari Tuhan. Tugas kita tetap mengasihi mereka. Kita bawa mereka di dalam doa kita, karena hanya Tuhan yang bisa merubah mereka. Kita tetap setia saudaraku kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita. Kita tetap setia untuk saudaraku merawat mereka, setia melakukan kewajiban kita saudaraku sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, bahkan sebagai orang tua. Kita praktekkan itu saudaraku, kita harus tetap setia kepada mereka. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, Tuhan mengajarkan kita hari ini untuk kita melakukan apa yang menjadi isi hatinya. Kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan ingin benar-benar itu nyata dalam kehidupan kita, dalam kita membangun rumah tangga kita. Biarlah kasih dan kesetiaan itu menjadi dasar saudaraku, pondasi dalam kita membangun rumah tangga. Saya percaya ketika saudara membangun kehidupan rumah tangga saudara dengan kasih dan kesetiaan, maka engkau akan melihat keselamatan yang akan Tuhan nyatakan atas setiap orang-orang yang kita cintai. Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan menyatakan kuasanya dan perbuatan yang ajaib dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan saya percaya masalah demi masalah Tuhan akan turun tangan untuk menyelesaikannya. Karena apa? Karena di dalam kita membangun rumah tangga ada kasih dan kesetiaan. Bapak Ibu saudaraku, saya belajar terus sampai hari ini untuk mempraktekkan kasih dan kesetiaan. Ketika Tuhan izinkan sebuah masalah besar terjadi, istri saya sakit dalam keadaan sudah tidak bisa saudaraku untuk berjalan, dia sulit untuk melakukan aktivitasnya atau melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Di situ saudaraku, saya belajar, Tuhan izinkan semua terjadi untuk saya benar-benar, untuk saya menghidupkan firman Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan ini, yaitu tentang kasih dan kesetiaan. Saya belajar untuk mengasihi istri saya. Saya belajar untuk setia, saudaraku, merawat dia. Dalam keadaan sulit dia, saya tetap merawat dia, menjaga dia. Kadang-kadang dia sulit untuk tidur. Saudaraku, berhari-hari, bahkan pernah 1 bulan dia sulit tidur. Dan saya tahu dalam kondisi seperti itu dia lemah. Dia benar-benar berat sekali mengalami masa yang sulit itu. Dan kadang-kadang dia ingin suaminya juga tetap terjaga, dia tidur. Saya belajar untuk mempraktekkan firman. Untuk saya tetap setia. Jujur secara manusia saya lelah, saya capek. Karena bukan 1-2 hari, bertahun-tahun saudaraku, kami harus menghadapi ini. Dan Tuhan belum menyatakan kuasa kesembuhannya. Tetapi saya belajar untuk mengasihi istri saya. Saya belajar untuk merawat dia. Saya belajar untuk tetap setia. Sekalipun banyak godaan demi godaan yang ingin membuat saya barangkali berpaling saudaraku meninggalkan istri saya. Tapi saya tetap memiliki sebuah komitmen untuk saya tetap mengasihi istri saya. Saya tetap setia kepada apa yang Tuhan sudah saudaraku percayakan kepada saya, yaitu istri saya. Dan saya mau setia kepada janji pernikahan saya. Untuk apa yang saya sudah janjikan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Untuk tetap setia mengasihi istri saya dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit. Saya belajar untuk mempraktikkan firman Tuhan. Memang gak mudah. Tapi keputusan saya itu yang menentukan saya mampu atau tidak. Ketika saya mengatakan, ya Tuhan, saya mau mengasihi istri saya. Ya Tuhan, saya mau setia kepada istri saya. Di situ ada satu kekuatan daripada Allah memampukan saya untuk saya bisa tetap mengasihi istri saya. Saya tetap setia kepada istri saya. Saya merawat dia, menjaga dia. Dan saya tahu, saudaraku, kasih dan kesetiaan yang kita, saudaraku,
berikan kepada pasangan kita. Ketika saya mempraktekkan kasih dan kesetiaan itu kepada istri saya, dia memperoleh kekuatan. Dia merasa hidupnya, saudaraku, berharga. Dia merasa dia dibutuhkan. Dia merasa, saudaraku, dalam keadaan yang barangkali keadaan kondisi yang tidak baik. Dia tahu bahwa ada orang-orang yang mencintai dia. Itu membuat dia akhirnya memiliki semangat hidup. Dia memiliki iman yang semakin bertumbuh, menjadi kuat. Karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Karena dia merasa bahwa orang-orang sekelilingnya, orang-orang yang dia cintai, itu membutuhkan dia. Dan disitulah akhirnya dia berjuang, saudaraku. Dia terus berjuang, kami terus berjuang. Dan akhirnya mujizat itu terjadi, kesembuhan itu terjadi atas istri saya. Dan dia disembuhkan, dipulihkan, dan saudara bisa melihat hari ini bagaimana Tuhan menyatakan kuasa kesembuhan buat istri saya. Jadi kuncinya, saudaraku, dasar dari pondasi rumah tangga yang paling utama adalah kasih dan kesetiaan. Ketika kita hidup dalam kasih dan kesetiaan, maka saudara akan lihat Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya mengalir melimpah atas keluarga kita. Tuhan akan menyelamatkan orang-orang dalam keluarga kita yang barangkali ini hari ini sedang menjauh dari Tuhan. Tuhan akan memulihkan. Dan saya percaya mujizat demi mujizat akan dinyatakan dalam keluarga kita. Dan masalah apapun, baik itu ekonomi, baik itu masalah kesehatan, masalah apapun, saudaraku, kalau engkau hidup dalam kasih setia yang Tuhan sudah ajarkan dalam kehidupan kita, maka saudara akan lihat bagaimana Tuhan turun tangan menyelesaikan setiap masalah kita. Setialah, saudaraku, kepada keluargamu, setialah kepada pasanganmu, setialah kepada anak-anakmu, setialah kepada orang tuamu, maka aku akan lihat kasih dan kesetiaan Tuhan itu akan memulihkan, akan menyatakan kuasa-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Juga Bapak Ibu saudaraku, belajarlah untuk mengasihi dan setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Barangkali itu pekerjaan, perusahaan, kerjakanlah itu, saudaraku, dengan setia. Setialah dalam hal yang kecil yang hari ini Tuhan berikan. Tapi ketika engkau mengasihi, saudaraku, dan engkau menghargai apa yang Tuhan percayakan hari ini, maka engkau akan mengerjakan semuanya itu dengan baik. Dan ketika engkau, saudaraku, mengerjakan dengan setia, saudaraku, setia untuk mengerjakan, saudaraku, apa yang Tuhan berikan hari ini dengan sesuai dengan apa yang firman Tuhan lakukan, dengan kebenarannya, maka saudara lihat Tuhan akan angkat, Tuhan akan promosi, Tuhan akan kerjakan hal yang luar biasa. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, tetaplah hidup dalam kasih dan kesetiaan di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan tadi katakan, Bapak Ibu saudara, ketika kita hidup dalam kasih dan kesetiaan, maka dikatakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ini, saudaraku, inilah, saudaraku, upaya yang Tuhan berikan. Inilah Tuhan yang akan berikan buat setiap kita yang benar-benar hidup dalam kasih dan kasih dan kesetiaan. Maka dia akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Tuhan akan angkat, Tuhan akan promosikan kita. Maka itu tetaplah, saudara, hidup dalam kasih dan kesetiaan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, saudara, dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Tetap kasihlah Tuhan dan setialah kepada Dia, saudaraku, dan taatilah apa yang menjadi, saudaraku, perintah-perintahnya. Maka engkau akan mengalami kasih dan penghargaan dari Allah dan dari manusia. Seperti saudara lihat Sadrak, Mesak, Abednego, di mana ketika, saudaraku, Raja Nebukadnezar, saudaraku, ya, di situ dikatakan ketika Raja, saudaraku, Nebukadnezar, saudaraku, memerintahkan dia untuk dia menyembah patung, saudaraku, yang dibangun oleh raja ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudaraku, dikatakan di Daniel 3:16-18 dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara lihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego mengambil sebuah keputusan. Saudaraku, ada risiko yang besar. Ketika dia menolak menyembah patung itu, maka dia akan masuk ke dapur api dan mereka akan mati. Tapi dia mengambil sebuah pilihan untuk tetap
mengasihi Tuhan dan tetap setia apapun risikonya. Dan memang dia akhirnya mereka harus masuk, saudaraku, ke dalam dapur api. Mereka dimasukkan ke dapur api. Bahkan orang yang melemparkan ke dia ke dapur api, saudara, mereka juga mati terbakar karena apinya semakin dibuat besar sekali, semakin panas. Tapi lihat bagaimana pembelaan Tuhan. Mereka tidak terbakar, mereka tidak mati, saudara, karena ada malaikat Tuhan yang menjaga mereka. Dan lihat Tuhan menolong mereka, bahkan tidak ada satu baju pun, saudaraku, kain baju mereka yang terbakar, dan tidak ada bau, saudaraku, bau hangus, saudara. Di situ saudara lihat bagaimana Tuhan itu membela mereka ketika mereka mengasihi dan setia kepada Tuhan. Hari ini Tuhan ingin bagikan kebenaran firman Tuhan hari ini buat setiap kita, untuk kita tetap mengasihi dan mencintai Tuhan. Bagaimanapun Bapak Ibu saudaraku, apapun keadaannya hari ini yang kita hadapi, Bapak Ibu saudaraku, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, hiduplah dalam kasih dan setia, tetap saudaraku mengasihi Tuhan, tetap mencari Tuhan, tetap beribadah, merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan. Sekalipun kadang gak baik, tetap tinggikan Tuhan, muliakanlah Tuhan, renungkanlah firman Tuhan, akan menjadi kekuatan buat saudara. Ketika engkau mengasihi Tuhan, engkau setia kepada Tuhan. Lihat Sadrak, Mesak, Abednego, akhirnya saudaraku dimuliakan oleh Tuhan, diangkat, dipercayakan saudaraku tempat posisi yang lebih baik saudaraku dalam kerajaan itu. Dan lihat Tuhan dimuliakan. Hari ini semua apa yang kita hadapi, masalah persoalan Tuhan izinkan, pandemi ini Tuhan izinkan untuk kita kembali mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih lagi. Dan orang-orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan dan setia kepadanya, Tuhan akan angkat, saudara. Sekalipun hari ini Tuhan kata, hari ini orang mengatakan sulit, tapi saudara akan lihat orang yang setia dan mengasihi Tuhan akan diberkati, akan dicukupkan, akan dipenuhi semua kebutuhannya. Bahkan dia akan mengalami kesembuhan, dia akan mengalami pemulihan. Dan saudara akan lihat banyak tanda-tanda heran ajaib yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap orang yang benar mengasihi dan setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudaraku, tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Tetap fokus kepada Tuhan. Jangan saudaraku, engkau melihat saudaraku ke kiri ke kanan. Amin. Maka itu saudaraku, jangan menyimpang ke kiri ke kanan saudaraku, tapi fokus dengan Tuhan. Saudaraku, maka itu Ulangan 5:32 sampai ke 33 berkata demikian. Maka lakukanlah semua itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri akan kamu duduki. Lihat orang yang hidup dalam kasih dan kesetiaan Tuhan, saudaraku. Saudara lihat bagaimana saudara mereka akan mengalami saudaraku kehidupannya dalam keadaan baik, seperti firman Tuhan katakan. Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasa. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, tetaplah untuk mengasihi dan setia kepada Tuhan. Maka saya katakan supaya kita bisa mengasihi dan tetap setia, maka itu saudaraku jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang selanjutnya setialah sampai akhir. Seperti dikatakan Wahyu 3:10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan peroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan meruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang luar biasa hari ini, kalau kita mengasihi Tuhan dan setia sampai akhir, dikatakan kita akan peroleh mahkota kehidupan. Aduh saudaraku, sesuatu yang indah. Dan saya melihat bagaimana saudaraku, berapa waktu ini saya mengalami sebuah peristiwa di mana ketika mama saya hari Jumat yang lalu saudaraku, minggu lalu, saudaraku dipanggil Tuhan. Tapi saya belajar tentang hal yang luar biasa tentang kasih dan kesetiaan dia kepada Tuhan. Saya mendengar saudaraku cerita ketika ada seorang hamba Tuhan atau pendeta saudaraku, di mana ketika mama saya saudaraku, dia di situ dia beribadah saudaraku. Dan saya mendengar saudaraku dari pendeta ini bagaimana mama saya yang sudah tua saudaraku, tapi dia mengasihi Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan.
Sekalipun dalam ibadah itu pada saat itu dikatakan sudah nggak ada orang yang hadir, tapi yang hadir cuma mama saya. Dia tetap, saudaraku, mencari Tuhan, dia beribadah tetap setia. Ketika dia nggak mampu lagi untuk berjalan, dia nggak mampu lagi, saudaraku, untuk barangkali untuk pergi, saudaraku, ke tempat ibadah. Tapi ketika masa pandemi ini ada ibadah online, dia tetap setia. Adik saya cerita, bagaimana pagi-pagi mami saya sudah bangun, saudaraku, dibantu oleh adik-adik saya, saudaraku, untuk dia sudah mempersiapkan diri, dia mandi semuanya, kemudian duduk di kursi pagi-pagi, saudaraku, untuk, saudaraku, mendengarkan, saudaraku, firman Tuhan. Dia ikut ibadah. Di situ dia mengalami kekuatan luar biasa ketika kondisi tubuhnya sakit dan dia mulai lemah. Tapi imannya kuat. Kenapa, saudaraku? Karena dia tetap, saudaraku, mengasihi Tuhan. Dia tetap setia untuk mencari Tuhan. Di situ dia mengalami kekuatan. Sehingga, saudaraku, ketika kondisinya mulai lemah, dia mulai sulit, saudaraku, untuk bernafas. Dia sulit, saudaraku, untuk melakukan aktivitasnya kembali. Ketika kondisinya semakin hari semakin melemah. Dan kemudian dia kondisinya semakin memburuk. Di situ, saudaraku, dia tidak ada satu keluh kesah pun, saudaraku. Dia kecewa dengan Tuhan. Bahkan ketika saya masuk ke ruang ICU, dia sudah pakai selang untuk membantu pernafasannya. Tapi saya lihat bagaimana, akhirnya saya lihat bagaimana mama saya, saudaraku, dia tetap memegang teguh dalam kondisi yang tidak baik. Akhirnya dia nggak sadar. Kemudian saya berdoa. Dan saya minta Roh Kudus pimpin mama saya, jaga hati mami saya, jaga iman mami saya, supaya mami saya mengakhiri pertandingan kesetiaan. Dan saya bilang ke mami saya bahwa penderitaan yang mami alami tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Dan tidak berapa lama kemudian mami saya meninggal. Secara manusia sedih, tapi hati saya bersyukur karena saya tahu mami saya ada bersama-sama Tuhan. Dia mengakhiri pertandingan hidupnya dengan kasih dan kesetiaannya kepada Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, apapun persoalan kita, apapun masalah kita, tetap, saudaraku, belajar untuk tetap mengasihi dan setia kepada Tuhan. Kasihlah apa yang Tuhan percayakan hari ini, keluarga, pekerjaan, pelayanan, belajar untuk setia. Amin. Jangan hidup, saudaraku, seperti apa yang saudara mau, tapi biarlah kau saudara hidup seperti apa yang Tuhan mau. Maka engkau akan melihat kasih, kebaikan Tuhan, pertolongan, pembelaan Tuhan akan nyata. Maka itu, Bapak Ibu Saudaraku, biarlah warisan hidupan kita untuk kita hidup dalam kasih dan kesihan itu kita boleh wariskan buat anak-anak kita, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan sampai akhir. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini biar menjadi kekuatan buat setiap kita. Dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku yang barangkali hari ini kau mengalami masalah dalam rumah tangga, pekerjaan, kesehatan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan ada, Tuhan hidup, kasih-Nya dan kesetiaan itu tetap ada dalam hidupan kita. Buka hatimu dan terus naikkan ucapan syukur dan katakan, Tuhan kau baik. Apapun yang terjadi hari ini, Tuhan tetap baik. Apapun kondisiku hari ini, Tuhan Yesus tetap baik. Aku tetap bersyukur. Dan saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya. Mari saya berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus, saat ini Engkau melihat setiap anak-anak-Mu sedang menghadapi masalah. Tuhan, aku percaya Engkau akan campur tangan, turun tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Teguhkan iman mereka, kuatkan mereka. Dan biarlah kasih dan setia-Mu terus memenuhi hidup mereka. Dan Tuhan, bangkitkan iman mereka. Bangkitkan Roh Kudus, kasih dan kesetiaan mereka kepadamu. Bangkitkan kembali Tuhan. Dan aku percaya saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan mengalir atas engkau semuanya, saudaraku. Tuhan akan menjamah engkau, memulihkan keadaan, menyembuhkan engkau dari segala sakit penyakit. Tuhan turun tangan menyelesaikan masalah bisnis, pekerjaanmu, rumah tanggamu, keuanganmu. Tuhan akan memulihkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan turun dan nyata atas setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu meteraikan di dalam hidupan kami. Dan kami tahu bahwa kasih setia Tuhan itu akan terus hidup dan nyata dalam hidupan kami. Dan kami mau praktekkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap kuat, tetap semangat dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Ibadah
ada satu rangkaian yang juga di dalamnya itu memberi korban kepada Tuhan. Dengan kerelaan hati dan dari hati kita yang paling dalam, mari kita bawa korban persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang sudah Engkau beri buat kami. Kami sudah menerimanya, dan hari ini kami ingin memberikan persembahan, biar semuanya itu boleh kami berikan dari hati kami sebagai ucapan syukur. Biar Engkau memberkati dengan limpah seluruh umat-Mu Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk persembahan yang telah diberikan. Anda boleh mentransferkan ke nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Kami mengucapkan welcome to Revival Worship Church untuk jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung. Dan bagi saudara yang rindu untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat, saudara boleh mengirimkan nomor Anda dengan meng-WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini, supaya kita boleh berkenalan, boleh saling menguatkan, dan pasti bertumbuh dalam iman bersama dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis. Bapak Ibu Saudara, bagi saudara yang rindu untuk minta untuk permohonan doa, dukungan doa, saudara boleh mengirimkan ke nomor yang tertera juga di bawah ini. Kita akan berdoa dan kita percaya bahwa Tuhan menjawab doa. Dan saudara, jangan lupa pada 11.15 ada Reward Kids bersama kakak-kakak, dan juga kadang-kadang saya juga bisa ngajar. Wah, luar biasa, itu satu pengalaman yang mengagumkan ya. Dan jangan lupa jam 11.15 di Reward Church Official jam 11.15, adik-adik bersama moms and dad untuk bawa anak-anak kita. As for me and my house, we will serve the Lord. Bersama kita kuat. Dan sekali lagi juga terima kasih buat kebersamaan. Ada juga ibadah tengah minggu, ada revival service, juga ada discipleship yang rindu untuk bertumbuh dalam pemuritan, dan juga ada juga berkat pagi jam 6 pagi saat teduh, kita boleh kuat bersama. Dan juga ada ibadah-ibadah yang lain yang pasti semuanya hanya dengan satu kerinduan. Kita ingin bersyukur, kita ingin menjadi kuat, kita ingin berjalan terus dalam pengenalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada kata gagal, tidak ada menyerah, karena Dia selalu menjadi kekuatan buat setiap kita. Thank you so much untuk waktu dan kesempatan diberikan, dan kita akan bertemu lagi minggu depan dalam ibadah hari Minggu Revival Worship Church bersama Pastor Dave Novendus dan saya Jacqueline Selose. Thank you and God bless you, never giving up. See you. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah di akhir daripada ibadah ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, maka kita, saudaraku, akan menerima berkat daripada Tuhan. Maka itu saat ini kita boleh mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir daripada ibadah ini. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami dan meteraikan setiap firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan. Meteraikan itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang melepaskan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan akan buat berhasil. Tuhan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.